Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 195520150. Kelas P2K Teknik Informatika semester 5 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada sequence diagram, yang kedua ada model view controller atau MVC, yang ketiga ada object relation mapping atau ORM, yang keempat ada Java Persistence API atau JPA, dan yang terakhir ada Jasper Report. Baiklah, di sini yang pertama kita mempunyai pengertian sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan perjalanan proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Kemudian di sini kita mempunyai tujuan sequence diagram. Tujuan utama dari pembuatan diagram urutan adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan dari diagram urutan ini mirip dengan activity diagram loh. Di sini kita mempunyai komponen kegunaan utama. Yang pertama ada aktor, yang kedua ada activation box, yang ketiga ada lifeline, yang keempat ada objek, yang kelima ada message. Komponen yang pertama yaitu ada aktor. Komponen ini menggambarkan seorang pengguna atau user yang berada di luar sistem dengan sedang berinteraksi dengan sistem. Dalam sequence diagram, aktor biasanya digambarkan dengan simbol stick figure. Yang kedua ada activation box. Komponen activation box ini merepresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activation box-nya juga akan menjadi lebih panjang. Komponen ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian berikutnya ada contoh sequence diagram. Pada contoh di atas terdapat suatu aktor atau mahasiswa dan 4 objek, yaitu user login, sistem, database, dan dashboard. Pertama-tama mahasiswa akan masuk ke tampilan user login dengan menggunakan ID dan password. Lalu sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Di dalam database, data mahasiswa akan diperiksa dan divalidasi. Jika ada yang dimasukkan salah ketik dan tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa ID atau password salah. Sedangkan next, berikutnya ada pengertian MVC. MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar. Selanjutnya ada contoh MVC. Di sini ada gambar ya, bisa kita lihat. Ketika user memasuki perpustakaan, kemungkinan Anda diminta untuk mengisi buku tamu. Kebetulan buku tamu di perpustakaan yang Anda kunjungi menggunakan aplikasi. Jadi di sana sudah terdapat satu komputer, di mana setiap pengunjung perpustakaan harus melewati dan mengisi datanya melalui komputer tersebut. Selanjutnya ada contoh MVC. Di sini ada gambar ya, bisa kita lihat. Ketika user memasuki perpustakaan, kemungkinan Anda diminta untuk mengisi buku tamu. Kebetulan buku tamu di perpustakaan yang Anda kunjungi menggunakan aplikasi. Jadi di sana sudah terdapat satu komputer, di mana setiap pengunjung perpustakaan harus melewati dan mengisi datanya melalui komputer tersebut.
Berikutnya ada materi kita yang ketiga, yaitu pengertian Object Relation Mapping atau ORM. ORM merupakan teknik yang merubah suatu tabel menjadi sebuah objek yang nantinya mudah untuk digunakan. Objek yang dibuat memiliki properti yang sama dengan file-file yang ada pada tabel tersebut. ORM memungkinkan kita melakukan query dan manipulasi data di database menggunakan object oriented. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ORM. Kelebihan ORM di sini ada 5 poin ya. Yang pertama, terdapat banyak fitur seperti transaction, connection, polling, migration, sheet, streams, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perintah query memiliki kinerja yang lebih baik daripada kita. Kemudian di sini materi pembahasan selanjutnya ada pengertian Java Persistency API atau JPA. Java Persistency API merupakan tool untuk mengelola ataupun platform Java Standard Edition dan Java Enterprise Edition dalam pembuatan aplikasi berbentuk framework dalam pendekatan Object Relation Mapping ORM. Materi yang terakhir ada pengertian Jasper Report. Jasper Report adalah sebuah tools open source Java reporting untuk membuat report dengan target hasil output PDF, Microsoft Excel, XML, CSV, RTF. Jasper Report sebenarnya sangat powerful untuk hasil ekspor baik PDF, Excel maupun CSV. Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil ekspor yang rapi dan sesuai dengan keinginan, yaitu pada saat desain report harus benar-benar diperhatikan jarak setiap komponen dan band. Tidak boleh ada renggang satu pixel pun, maka hasilnya pun akan rapi. Ini contoh dari Jasper Report. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.